Beginilah saat salah satu jembatan di Nagari Lubuk Tarok putus dan terbawa aliran sungai yang merendam di kawasan Jorong, Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banjir juga merendam jalan utama sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 2 meter dan rumah-rumah warga di Jorong, Kampung Baru, Kenagarian, Sijunjung. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon besar juga tumbang menutup badan jalan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 80 kepala keluarga yang tinggal di pinggir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, terdata sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terdampak banjir. Yang Kecamatan Sijunjung, jalan provinsi ini sudah ke jembatan gantung yang di Tapian Sudang, sudah itu mungkin yang di ini, yang di Kotorana, itu yang kejadian. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sijunjung membuat sungai Batang Sukam dan Batang Karimo di Nagari Lubuk Tarik meluap, mengakibatkan banjir hingga ketinggian 2 meter. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hari kedua Ramadan, sejumlah lokasi penjual takjil ramai dikunjungi warga. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula terjadi di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Diduga korsleting listrik sebuah kantor cabang bank di Klaten, Jawa Tengah terbakar. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda satu unit truk pengangkut sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu Selatan. Akibatnya 46 sepeda motor baru yang diangkut dari Jakarta hangus dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang melanda satu unit truk pengangkut puluhan sepeda motor baru dari Jakarta menuju Medan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Cikampak, tepatnya di depan kantor Camator Gamba, Labuhan Batu Selatan pada Minggu dini hari. Menurut keterangan sang sopir, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Ia baru mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara yang melintas. Akibat kebakaran, seluruh unit sepeda motor yang diangkut berjumlah 46 hangus. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 gedung. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.
Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 bangunan milik pemerintah Jawa Tengah itu. Petugas kepolisian dibantu TNI langsung memasang garis polis lain di lokasi. Sementara para karyawan bank dibantu relawan berusaha memindahkan sejumlah perlengkapan kantor ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Diperkirakan di lantai 2, lantai 2 ruang arsip diperkirakan baru tapi nanti masih dalam penyelidikan dari itu. Dugaan penyebab Pak? Belum masih dalam penyelidikan. Mungkin dugaan ya, dugaan mungkin Korsleting listrik dari mungkin ya, tapi ini masih dalam penyelidikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Sementara itu kasus ini kini dalam penanganan dan penyidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol gratiskan pintu masuk selama bulan Ramadan 2025. Ancol langsung menjadi destinasi favorit untuk ngabuburit. Sejumlah wisatawan sibuk beraktivitas di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Mereka ngabuburit dengan jalan santai, bermain di tepi pantai hingga berkeliling di sekitar wilayah Ancol. Di bulan Ramadan ini, Ancol ramai usai menggratiskan tiket masuk dari tanggal 1 hingga 28 Maret 2025 pukul 5 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Tiket gratis bisa diakses melalui website gratis.ancol.com. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di hari kedua Ramadan, masyarakat Jakarta memadati beberapa tempat untuk ngabuburit. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Aya Nufus di kawasan Matraman, Jakarta dan Syahreza Zanski di kawasan Ancol. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Aya di Matraman terlebih dahulu. Aya, bagaimana nih keseruan ngabuburit di Matraman jelang buka puasa? Ya, selamat sore Diana dan juga pemirsa. Kalau saya saat ini sebenarnya sedang memantau ada takjil apa nih yang enak untuk diburu di kawasan Matraman, tepatnya di belakang masjid dari Jami Matraman, yang mana masjid ini Diana dan juga pemirsa merupakan masjid bersejarah yang mana kalau menurut kisahnya ini adalah tempat di mana kerajaan Mataram merebut Batavia dari tangan Belanda. Nah, di belakangnya ini banyak sekali stand-stand UMKM, mulai dari makanan-makanan Nusantara, kue basah, hingga makanan internasional versi UMKM nih Diandra. Seperti yang bisa dilihat di layar kaca Anda, ini merupakan takoyaki, begitu ya, makanan khas Jepang yang disediakan di sini untuk menjadi pilihan bagi warga Matraman ataupun warga Jakarta untuk berburu takjil. Nah, memang unik sekali yang ada di sini ya, tidak hanya makanan Indonesia saja, makanya di sini kalau saya lihat dari tadi banyak sekali anak-anak yang juga berburu takjil. Kalau bisa dilihat antriannya panjang sekali. Nah, tidak hanya makanan Jepang, takoyaki, okonomiyaki dan lain-lain sebagainya, chicken katsu, tapi juga ada kalau saya lihat di sini makanan berjenis dimsum. Nah, saya mau ajak Anda untuk melihat seperti apa keramaiannya dimsum yang diserbu oleh mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Saya ingin mengajak kameramen saya Jaka Samsa untuk lebih mendekat lagi untuk melihat seperti apa. Ada sosis bakar Diandra dan juga pemirsa, dan juga bakso bakar. Ini enak banget. Mas, saya mau nanya dong Mas, Mas ini jual apa nih? Jual bakso bakar sama sosis bakar. Mas siapa namanya? Adam. Mas Adam, kenapa alasan jual sosis bakar dan juga bakso bakar? Ya, banyak diminati masyarakat ya. Iya. Dari tadi saya lihat banyak anak-anak. Emang pelanggannya lebih banyak anak-anak ya? Ya, sudah 10 tahun saya di sini. Sudah 10 tahun, alhamdulillah banyak anak-anak sama ibu-ibu. 10 tahun di sini, luar biasa sekali. Ini hanya bakso bakar dan sosis saja, Mas? Ada dimsum, ada sushi, banyak macamnya. Kenapa nggak jual makanan Indonesia, Mas? Kenapa lebih memilih makanan yang berbeda nih? Oh, ya mungkin banyak diminati kali Pak, Mbak ya. Terima kasih Mas Adam. Ya Diandra, ini saya sendiri udah mencium aroma-aroma yang cukup aroma-aroma lezat dari makanan yang juga cukup unik-unik yang ada di sini. Dan saya ingin mengajak Anda mungkin melihat lagi di sini tidak hanya sosis bakar, dan ini juga ada yang unik. Ini ada sushi juga Diandra di sini. Nah, ini
pembelinya pun adalah anak-anak. Kalau bisa dilihat ini ada nugget, ada tuna mayo, ada sosis roll, ada fish roll, hot lava. Tuh, saya mau ajak Anda untuk melihat lebih dekat untuk hot lava. Nah, ini daging di atasnya ya, Mbak? Iya. Ini daging. Mbak, saya boleh tanya-tanya sedikit nggak? Kenapa alasan jual sushi di sini? Jualannya sih selama puasa ngisi hari-hari gitu. Hanya selama puasa aja? Iya, selama puasa. Kayak gimana sejauh ini dari mulai sudah hari kedua puasa? Ramai yang beli? Alhamdulillah ramai mulu. Bagus, iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jelas ramai ya, karena kalau kita lihat ini semuanya udah hampir kosong, isinya udah hampir ludes terjual. Nah, tidak hanya itu saja, namun juga ada tidak hanya makanan, namun juga ada minuman di sini dan lain-lain sebagainya. Ada juga tadi stand-stand UMKM yang menjual peci, kemudian juga Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Dan pastinya tempat ini dapat menjadi referensi bagi warga Jakarta, khususnya warga Matraman untuk berkunjung sekaligus ngabuburit di masjid yang cukup bersejarah. Sementara demikian, Diandra. Kali di sana Ayah, dan selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Ancol. Di sana ada rekan Syahreza Zanski. Syahreza, bagaimana keseruan menjelang buka puasa, suasana ngabuburit di Ancol saat ini? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Memang kalau berbicara mengenai keseruan tampaknya sudah mulai terlihat. Khususnya saya berada di pintu timur masuk gerbang Ancol. Ini penuh sekali Diandra dan juga pemirsa. Kami melihat ada berbagai kendaraan motor ataupun bermobil yang antri bahkan hingga belasan tentunya. Dan saya ingin menunjukkan pada Anda, seperti inilah situasinya. Mereka yang kendaraan bermotor berusaha untuk masuk, untuk melakukan ngabuburit tentunya pada hari ini. Karena hari ini ramai mengingat Ancol sudah mulai menggratiskan tiket masuk per tanggal 1 Maret hingga tanggal 28 Maret tentunya untuk edisi bulan suci Ramadan. Sementara untuk di sisi kiri Diandra dan juga pemirsa, itu adalah para pejalan kaki yang masuk pada hari ini. Mereka nantinya barcode yang mereka daftarkan melalui website ini di-scan oleh petugas pintu masuk gerbang Ancol tentunya. Dan inilah situasinya Diandra dan juga pemirsa, antriannya begitu ramai. Ada belasan antrian motor tentunya pada hari ini yang memilih untuk ngabuburit pada hari ini. Mobil juga ramai, didominasi oleh mobil pribadi dari plat B dan plat F tentunya pada hari ini yang memilih untuk ngabuburit pada hari ini. Dan tentunya Diandra dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk interaksi langsung. Ada salah satu pengantri di sini. Selamat sore Mas, boleh berbincang sedikit? Dibuka Mas, Mbak boleh ya? Dengan Mbak siapa sebelumnya? Dengan Kiki. Kiki. Mbak Kiki mungkin bisa dijelasin kenapa memilih Ancol pada hari ngabuburit ya? Ngabuburit seru aja sih Mas, karena view-nya kan pantai. Iya. Oke, nge-view pantai. Ini sudah bekal apa saja nih? Atau bakal jajan di dalam nanti? Tadi lupa sih, jadi di dalam beli. Iya. Oke. Mbak Kiki, terakhir harapannya buat bulan suci Ramadan? Semoga puasanya dilancarkan semuanya. Amin. Mbak Kiki, terima kasih atas waktunya. Baik, Diandra, ramai sekali tentunya. Ini belasan antrian sampai ujung sana di gerbang timur saja. Karena memang sudah ada tiket gratis dari tanggal 1 Maret hingga 28 Maret 2025. Dan saya akan mengajak lagi Diandra dan juga pemirsa, seperti inilah tampak belakang. Mereka mayoritas membawa anak dan saya ingin mengajak wawancara sebentar lagi. Selamat sore Mas. Mas, boleh berbincang sedikit Mas? Atau enggak ibunya saja boleh berbincang? Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Mas, boleh berbincang? Ya. Oke, Mas dengan Mas siapa sebelumnya? Rahman. Mas Rahman, dari Ya. mana asalnya Mas? Dari Cengkareng. Cengkareng. Ini Iya. ngapain Mas kesini? Ngabuburit kah atau gimana Mas? Ya, ngabuburit sambil liburan sama anak gitu. Oke. Ini masuknya gratis atau bayar Mas? Gratis. Gratis ya. Karena Ancol ngegratisin dari tanggal 1 sampai 28 Mas pakai fasilitas itu ya? Manfaatin aja kan gitu. Manfaatin aja. Oke Mas, selamat menikmati suasana Ancol untuk ngabuburit. Selamat. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Diandra, seperti itulah situasinya. Memang entah kenapa mereka memilih untuk di Ancol untuk ngabuburit, tapi kami melihat memang ada banyak sekali food court di dalam dan juga ada banyak sekali wahana hiburan seperti bisa melihat pantai dan juga bermain air, dan ini ramah sekali memang untuk anak-anak dan lagi-lagi menjadi rekomendasi bagi para wisatawan yang juga sedang menjalani masa puasa di bulan suci Ramadan pada kali ini. Dan kami akan terus mengabarkan Diandra dan juga pemirsa seperti apa keseruan dan kemeriahan yang terjadi di Ancol tentunya pada hari ini. Namun bisa dipastikan bahwasanya antrian panjang mengular. Untuk mobil bisa mencapai belasan, motor juga sampai puluhan tentunya. Dan
Ancol tetap menjadi destinasi favorit pada hari ini. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syarheza Zanski, langsung dari Ancol. Dan juga sebelumnya ada Ayah Nufus dari Matraman. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemerintah menyiapkan mobil maung MV3 buatan PT Pindad untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon 1 sebagai kendaraan operasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rencananya bulan Maret ini mobil maung MV3 akan mulai diproduksi dan akan didistribusikan ke kementerian akhir tahun 2025. MV3 atau Maung Vehicle generasi ketiga buatan PT Pindad saat ini sedang naik daun setelah ditumpangi Presiden Prabowo untuk kendaraan dinas kepresidenan. Presiden Prabowo meminta Pindad memproduksi MV3 Garuda untuk menjadi mobil dinas menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Setelah sebelumnya didistribusikan untuk jajaran TNI dan Polri, rencananya MV3 Garuda akan mulai diproduksi pada bulan Maret ini dan diharapkan akan didistribusikan akhir tahun 2025. Jadi untuk produksi yang Maung sendiri ya untuk jajaran kementerian dan pejabat serah 1 serah 2 ya di kementerian saat ini sedang disiapkan lininya dan harapannya nanti di bulan depan itu sudah siap sehingga nanti masuk ke masa produksi gitu. Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang tanpa armor, kemudian dia lebih ringan dan lain sebagainya karena tadi ada gradingnya ya. Kalau misalkan teman-teman tadi mengikuti paparan kan ada Maung itu ada berbagai macam varian gitu ya. Nah ini salah satunya yang akan kami siapkan lini produksinya insya Allah bulan depan kita udah mulai bisa melakukan produksinya. Selain Menteri dan Wakil Menteri, pejabat eselon 1 pun mendapat fasilitas Maung. Namun tidak halnya bagi Deddy Corbuzier, staf sus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik yang memilih untuk membeli Maung dengan dana pribadinya. Jujur ya, bukan karena staf sus gitu. Dari sejak saya pertama kali kenal sama beliau, pertanyaan saya pertama adalah dijual untuk sipil apa enggak gitu. Makanya tadi dikasih miniaturnya dulu Mas. Iya, dijual untuk sipil apa enggak, tapi kan memang masih persiapan untuk kementerian. Beli sendiri aja. Rencananya Maung memang akan dipasarkan ke pasar sipil, namun masih harus menunggu sertifikasi dari Kementerian Perhubungan dan Balai Pengujian Laik Jalan serta sertifikasi kendaraan bermotor agar dapat mengaspal di jalanan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Siti Nur Aisyah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membagikan 700 unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheel buatan PT Pindad ke TNI dan Polri. Kendaraan taktis tersebut diproduksi untuk mendukung operasional tugas TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penyerahan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheels dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di Landasan Udara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Menhan menyerahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perincian 700 Maung yang dibagikan antara lain untuk Mabes TNI 50 unit, TNI Angkatan Darat 400 unit, TNI Angkatan Udara 100 unit, TNI Angkatan Laut 100 unit, dan Polri sebanyak 50 unit. Pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Maung MV3 4-wheels merupakan inisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendaraan taktis ini diproduksi untuk membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif nasional. Saat ini baru 700 unit yang dibagikan dari 4.157 unit Maung MV3 yang akan diproduksi PT Pindad.
Anda masih menyaksikan News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, ribuan buruh Sritex di PHK lantaran pabrik tutup mulai 1 Maret. Suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama, ribuan karyawan Sritex bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di. Pemirsa, pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih
di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Berikut modus operandi para tersangka. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jerome Pauline menyoroti kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Ia pun menghitung jumlah kerugian tersebut apabila digunakan untuk berbagai hal. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun dapat semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Ustaz tahun lalu aja yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys.
Ini baru 1 tahun korupsi, gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan Indonesia aja 210 juta. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1000 sekolah, guys. Tahun 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Anda masih menyaksikan News Sore pemirsa. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember terjadi Minggu pagi ini. Warga berkumpul dan sejak pagi menunggu dibukanya pasar murah. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula terjadi di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember Minggu pagi. Warga berkumpul dan berpanas-panasan menunggu dibukanya pasar murah ini. Benar saja, saat dibuka, warga yang kebanyakan emak-emak ini langsung memenuhi stand pasar murah yang menjual minyak goreng dan gula pasir di bawah harga eceran tertinggi itu. Bahkan beberapa emak-emak membawa balitanya berpanas-panasan untuk antre pasar murah. Menurut Aida, salah satu warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini karena dapat membantu masyarakat terutama untuk kebutuhan minyak goreng dan gula. Paket harganya berapa? Itu dapat apa saja? Dapat 2 kilogram gula, alhamdulillah bisa membantu perekonomian kita ya, kan mau lebaran juga, bulan puasa juga. Sementara itu, penyelenggara pasar murah menyebut pasar murah ini menjual gula dengan harga Rp15.000 per kilogram dan minyak goreng Rp13.300 per kilogramnya. Namun setiap pembeli hanya dibatasi untuk membeli 2 kilogram. Harga sembako di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan, salah satunya di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Meskipun harga beberapa komoditas masih stabil, beberapa bahan pokok lainnya menunjukkan kenaikan harga yang diperkirakan akan terus berlanjut. Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya, yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Kemudian harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kebayoran, Jakarta juga mengalami kenaikan sembako di awal bulan puasa. Cabai rawit merah yang semula di angka Rp90.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Tidak hanya rawit merah, cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan disebabkan oleh jumlah panen yang berkurang dikarenakan faktor cuaca. Sementara itu di Surabaya, memasuki awal puasa Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Pucang Surabaya Minggu pagi meroket hingga Rp120.000 dari yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Meroketnya harga cabai diakibatkan oleh curah hujan tinggi serta banyaknya pemasok yang libur sehingga pasokan berkurang. Selain cabai rawit yang mencapai Rp120.000, harga cabai besar juga naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp70.000. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih cenderung stabil di angka Rp45.000 dan Rp48.000. Kembali di News Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, warga serbu Pasar Takjil di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Puluhan lapak pedagang di kawasan tersebut menjajakan berbagai menu takjil. Lapak pedagang mulai membuka lapaknya sejak pukul 15
berbagai menu takjil atau makanan minuman dijajakan antara lain kolak, macam-macam gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, dan juga minuman segar. Dengan harga yang murah meriah mulai dari Rp2.500 hingga Rp60.000 saja. Setiap bulan puasa, pedagang takjil di sekitar Jalan Panjang meraih omset jutaan rupiah karena banyaknya antusiasme masyarakat yang selalu memilih jajan takjil di sekitar kawasan ini. Sementara itu di Jakarta Selatan, pemirsa, pasar PSPT di kawasan Tebet jadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi oleh para pemburu takjil. Sejak siang hari, warga sudah ramai berburu di stand jajanan dan juga makanan ringan di pinggir jalan pasar PSPT Tebet. Berbagai macam jenis makanan dan juga minuman menggugah selera, dijual dengan harga yang terjangkau. Takjil favorit yang paling banyak diburu warga diantaranya gorengan, kue tradisional, bubur, dan juga es buah serta minuman dingin lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Aulina Iyasha di kawasan Jalan Panjang dan juga Hamzah Hasibuan di kawasan Tebet. Selamat sore rekan-rekan. Kita akan ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, bagaimana antusiasme masyarakat menjelang buka puasa di lokasi Anda saat ini? Silahkan. Ya, halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa antrean masyarakat nih ya antusias banget untuk menjelang buka puasa membeli jajanan takjil di sekitar Jalan Panjang kawasan Jakarta Barat ini. Dan saya juga menunjukkan pada Anda mungkin kira-kira ada apa aja ya. Ini karena udah dari jam 4 tadi, jadi ini tinggal sisa-sisanya aja nih pemirsa dan Aulia. Ini seperti biasa makanan-makanan manis, ada gorengan dan juga ada risoles. Ini juga ada makanan manis, ini yang isinya dalamnya ada gula merahnya. Dan beberapa juga di belakang saya ini mungkin bisa dilihat ada kolak dan ada sirup berwarna pink ini ya. Ini kayaknya minuman kolak pakai buah naga ya. Buah naga bikin sendiri. Oke deh, aku mau nanya aja kali ya langsung ke Mbaknya sedikit tentang, Mbak boleh sedikit nanya-nanya ya? Mbak mau nanya dong, penjualannya gimana nih di hari kedua bulan puasa? Hari ini penjualan lagi laris banget ya Mbak. Sebenarnya larisnya itu dari hari kemarin. Aku bawa udah kurang lebihnya 250-an. Kalau buah naga ini memang salah satunya best seller. Yang lebih best seller lagi itu ada yang es pisang hijau. Iya, es pisang hijau best seller juga. Dan kurang dari jam 5 udah habis semua. Iya bener. Boleh diceritain mungkin harga-harganya berapa aja nih? Ini semuanya 10.000 aja Mbak, semuanya 10.000 aja. Dan kita ada salah satunya ada kolak ketan hitam, ada kolak pisang, ini pacar Cina. Ini kebetulan lagi ada sisa yang buah naga. Selebihnya pisang hijau, kolak biji salak, dan yang kolak sumsumnya udah habis semua. Kurang dari jam 5. Boleh mungkin Pak rekomendasi ini mungkin bagi masyarakat Jakarta yang masih bingung mau beli buka puasa di mana, suruh ke sini, boleh deh? Untuk semua teman-teman yang lagi ada di rumah, silakan beli dagangan aku di Jalan Panjang. Aku Lindan Sere, dagangan aku di Jalan Panjang, di depannya Family Mart. Siap itu, makasih ya Mbak ya. Nah pemirsa ini menunjukkan pada Anda nih, saya udah beli juga kebetulan. Tadi saya udah beli makanan mochi, saya mau ngambil nih sekarang masih ada di ibu-ibunya. Kalau gitu, ayo ikut saya pemirsa. Ibu, maaf tadi aku mau ngambil makanan saya udah ya? Oke, ya sip. Makasih banyak Ibu ya. Nah pemirsa ini saya tadi udah beli, bisa dilihat nih mungkin kelihatan gak ya, ini ada mochi nih. Ada mochi warna coklat, anggur, sama warna pink. Dan saya juga tadi udah beli minuman nih ya, di dalam ada minuman lemon tea-nya. Kalau gitu, nih bentar lagi kita tunggu azan ya, 10-15 menit lagi. Kalau gitu Aulia dan juga pemirsa kembali ke Anda. Terima kasih Aulina. Selanjutnya kita beralih ke rekan Hamzah yang ada di kawasan Tebet. Bagaimana Hamzah situasi di sana saat ini, antusiasme masyarakat menjelang buka puasa? Ya Ulia dan juga pemirsa, saat ini kondisi di pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan ini sudah mulai lengang karena tadi di sekitaran pukul 4:30 hingga sekitaran pukul 5 ini masyarakat sudah mulai ramai dan menyerbu semua takjil yang berada di pinggir jalan di PSPT Tebet Jakarta Selatan. Ini bisa kami gambarkan juga, saya bersama juru kamera Sutrisno ini bisa menggambarkan bahwa hanya terdapat sisa-sisa dari jualan beberapa
abang-abang dan juga mbak-mbak yang masih berjualan di sini yang mungkin akan menghabiskan jualannya di pinggir jalan Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan. Dan di sini juga ada yang menarik, Aulia dan juga pemirsa, bahwa di samping ada gorengan, kolak dan juga bubur sumsum, di sini ada salah satu minuman kekinian yang cukup menarik perhatian saya. Di sini kayak saya juga akan coba bertanya kepada salah satu ownernya. Selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Sore, dengan Mas Yoza. Oke Mas Yoza, mungkin bisa dikasih tahu nih ke pemirsa jualannya apa sih Mas? Kalau untuk saat ini jualannya yang fokusnya di es coklat lumer sama di es cappuccino. Cappuccino itu cappuccino cincau dan juga puding coklat Oreo. Oke, kalau untuk produk Mas ini dijual dengan harga berapa Mas? Kalau produk sebenarnya ini materinya sebenarnya bahannya premium Mas. Cuman kita buatnya harganya harga merakyat aja, sekitar 10 ribuan. Sebenarnya ini harganya udah sekitar 25-30an. Cuman kita kan mikirin kualitas, untuk dari segi profit mungkin ya sedikit, tapi insya Allah jadi bukit lah gitu. Oke, tadi udah diborong nih Mas sama orang-orang. Udah habis berapa nih hari ini Mas? Untuk hari ini alhamdulillah udah ada sekitar 35an ya, 35-40 lah gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, bisa dikasih tahu ke pemirsa juga harganya nih Mas, yang paling penting nih, berapa satu botolnya? Kalau untuk harganya sekitar 10.000. Kalau untuk pudingnya 7.000, cappuccino cincaunya juga 10.000, es coklat lumer 10.000 aja. Oke, siap. Terima kasih, sukses selalu Mas. Kita mikirin kualitas, tapi juga orang pada suka. Karena kapan lagi nyobain coklat berkualitas? Karena semua orang berhak buat minum enak, coklat enak. Terima kasih banyak Mas Yoza, semoga sukses selalu. Ya, itu dia salah satu penjual es coklat yang berjualan Aulia di salah satu di Pasar Tebet ini. Nanti juga kami akan coba berkeliling lagi, dan kami juga sepertinya harus berburu takjil karena sebentar lagi akan menyambut azan maghrib. Sementara itu Aulia. Baik, terima kasih Hamzah, dan juga terima kasih tadi rekan Aulina sudah berbagi informasi tentang takjil. Selamat berburu takjil dan juga menjalankan tugas teman-teman. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, di bulan suci Ramadan ini 3.500 porsi takjil dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian Yogyakarta setiap harinya. Dan tak tanggung-tanggung, pengurus masjid ini mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bernya itu lebih terasa gitu ya? Iya, lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Inilah kedai milik Amaliah di Jalan Teratai, Jember. Di kedai ini menjual coto Makassar yang dipadukan dengan sumsum tulang sapi jumbo. Coto yang khas ini menggunakan rempah-rempah Nusantara dengan manfaatnya yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Usai semua racikan bumbu disiapkan, kemudian dimasukkan presto dan diberi air sesuai keinginan hingga 40 menit.
coto diangkat dari presto, kemudian dipersiapkan untuk disajikan kepada pembeli. Coto disajikan menggunakan lontong dan tak lupa disandingkan dengan kecap sambal dan irisan jeruk pecel. Bagi pembeli, rasa coto Makassar sangat enak, gurih, dan menghangatkan. Apalagi dipadukan dengan menghirup sum-sum tulang sapi yang makin terasa nikmatnya. Saya menikmati coto Makassar dan juga dipadukan dengan sum-sum tulang sapi. Rasanya gimana? Taste-nya gimana? Rasanya sangat pastinya enak ya, gurih, juga seger ya. Di momen bulan Ramadan, banyak pembeli yang memesan untuk dibawa pulang atau dimakan langsung saat waktu berbuka puasa di kedai. Dengan rasa gurih yang nikmat dan dominan rempah, membuat tubuh menjadi hangat sehingga cocok sekali dinikmati di bulan puasa. Ya, kalau coto Makassar ini memang dominan rempahnya, kuat sama gurihnya emang kuat. Jadi hangat di badan. Cocok kalau untuk menu buka puasa itu emang cocok, kan hangat gitu kan. Satu porsi coto Makassar dengan aneka dalaman sapi seperti daging, paru, hati, berikut sum-sum tulang sapi jumbo dipatok dengan harga Rp25.000. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berbuka puasa pemirsa, berikutnya kita akan kembali melihat situasi terkini di beberapa titik pasca berbuka puasa. Kita telah terhubung dengan rekan Aulina Iyasha di kawasan Jalan Panjang. Selamat sore Aulina, masih ramai tidak suasana di sana setelah berbuka puasa kali ini? Ya halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda. Dan ya saat ini saya mau nunjukin makanan yang tadi saya udah beli. Tadi saya beli mochi sama beli kolak nih ya, saya tunjukin buat Anda. Pemirsa sama Aulia jangan ngiler ya, pasti udah makan juga kan, karena udah jamnya berbuka nih. Saya mau coba satu mochinya yang rasa coklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Bismillah. Selamat berbuka puasa Aulia dan juga pemirsa. Ya, ini mochinya tuh salah satu tadi yang paling banyak dibeli nih di kawasan Jalan Panjang. Ternyata enak, saya baru cobain. Dalamnya padat banget isinya. Isinya dalamnya coklat. Saya juga mau coba kolaknya. Bisa lihat nih pemirsa, ini pisangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget nih, udah kelaparan banget dari tadi nyari-nyari makanan di sini nih. Akhirnya buka puasa juga. Saya udah mau lanjut makan nih kayaknya. Kalau untuk situasi di sini pokoknya udah sepi ya Aulia dan juga pemirsa, karena udah masuk jam buka puasa juga. Jadi kalau Anda yang mungkin mau beli buka puasa di sekitar Jalan Panjang, jangan lupa belinya jangan kesorean. Paling maksimal jam 5 udah nyampe di sini, karena cepet banget habisnya, laris banget di sini. Kayak gitu kembali ke Aulia dan juga pemirsa. Wah, enak sekali ya. Terima kasih Aulina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pucuk rotan atau pakat makanan khas Tapanuli Selatan menjadi salah satu menu berbuka puasa favorit bagi warga Medan. Selain karena rasanya yang unik, pakat juga dipercaya bisa menambah nafsu makan. Makanan khas Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni pucuk rotan atau pakat, menjadi salah satu menu makanan yang banyak dijual selama bulan Ramadan. Salah satunya di sepanjang Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Para pedagang ramai berjualan pakat sejak siang hari untuk menu berbuka puasa warga. Pucuk rotan selalu diburu warga Medan dan menjadi menu tambahan saat berbuka puasa, karena rasanya yang unik dan dipercaya dapat menambah nafsu makan. Selama bulan Ramadan, pedagang mengaku penjualan pakat semakin meningkat dan bisa menjual hingga ratusan batang per harinya. Mengenang masa lalu juga kan, dulu kita ini jadi makanan daerah kan.
ya, Bang? Pakat ini khusus dia tiap hari sampai belum puasa khusus selera makan, Bang. Untuk selera makan. Oh. Kasetnya ya, Bang ya. Bang, kalau satu hari itu Bang bisa berapa batang Abang habisin pakat ini, Bang? Kalau dia per harinya, kalau tanpa bulan puasa ya kan, kita habis dia 300 biji satu hari. Satu hari 300 batang ya? Sebagai menu pelengkap berbuka puasa, pakat bisa dinikmati langsung maupun dengan cocolan sambal dan pelengkap lain seperti ikan asap. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, kita akan kembali ke rekan Hamzah Hasibuan di kawasan Tebet. Hamzah, bagaimana? Apakah sudah buka puasa Anda di sana dan apakah warga saat ini masih berbelanja takjil atau makanan di lokasi Anda? Silakan. Ya, Aulia dan juga pemirsa, bisa dilihat di belakang saya ini warga sudah mungkin kembali ke rumahnya masing-masing ya untuk berbuka puasa. Dan saya juga tadi sebenarnya dengan tim sudah buka puasa namun hanya dengan air putih. Karena apa? Karena sekarang saya akan cobain salah satu menu takjil yang tadi sempat kita lihat. Dan di sini saya sudah ada, kita di sini sempat numpang di meja salah satu penjual takjil. Dan di sini sudah ada kolak biji salak yang luar biasa menggugah Aulia dan juga pemirsa warnanya. Di sini akan coba saya tambah santannya. Karena kebetulan kami tadi baru saja buka puasa hanya dengan air putih dan 3 korma sesuai sunnah seperti itu ya Aulia. Sini saya akan coba kolak biji salak yang tadi dijual oleh salah satu UMKM yang berada di kawasan Pasar PSPT Tebet, Jakarta Selatan. Oke, saya akan coba. Oke, Aulia dan juga pemirsa, rasa dari kolak biji salaknya ini menurut saya sangat enak. Karena apa? Karena tidak terlalu manis dan juga santannya ini kelapanya. Biasanya ada santan yang baunya kurang enak, namun yang ini rasa santannya gurih dan juga dari biji salaknya ini cukup kenyal dan mudah dikunyah seperti itu Aulia. Dan bisa kami kabarkan juga bahwa di sepanjang jalan lapangan PSPT ini atau Jalan Tebet Timur Dalam Raya pada sore tadi di sekitaran 4:30 hingga pukul 5 sore tadi ini sudah sangat ramai oleh para pembeli yang memburu takjil di Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat ini sudah selesai, hanya tersisa beberapa pedagang yang memang sudah rutin ataupun setiap hari berjualan di depan lapangan PSPT ini. Kami juga tadi sempat melihat dan berburu takjil, hanya tersisa beberapa dan kita hanya mendapatkan kolak biji salak dan 1 gelas es teh manis. Nanti kami juga akan mencoba mencari lagi, mungkin masih ada makanan ataupun takjil yang masih bisa kita beli seperti itu. Kami juga mengucapkan selamat berbuka puasa kepada pemirsa dan juga Aulia dan tim yang berada di studio. Sementara itu Aulia. Baik, terima kasih Hamzah. Selamat berbuka puasa dan melanjutkan pencarian makanan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.